Selamat sore Pak Okto, apa kabar? Ya, selamat sore juga Bu Ima. Kabarnya baik Bu Ima. Puji Tuhan hari ini saya lagi fit ya Bu Ima. Ada yang bisa saya bantu Pak Okto? Oh iya Bu Ima. Kalau memang Bu Ima tidak sibuk atau tidak berhalangan Bu Ima, kita bisa bicara sebentar ya Bu Ima. Tentu saja boleh Pak Okto. Kebetulan saya ada waktu kosong. Omong-omong, apa yang Pak Okto harapkan dari pembicaraan kita ini? Iya Bu Ima, saya ingin menemukan solusi dari persoalan saya ini Bu Ima. Mungkin setelah kita bercerita ini, saya bisa mendapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan Bu Ima. Baik Pak Okto, memangnya Pak Okto ada masalah apa? Iya Bu Ima, jadi begini Bu Ima. Saya kemarin Bu Ima, ada beberapa siswa yang saya mengajar Bu Ima. Dalam pelajaran Bu Ima, mereka tidak istilahnya mereka tidak antusias dalam mengikuti pelajaran yang saya berikan. Terus tugas yang saya berikan pun mereka tidak mengerjakan Bu Ima. Ini yang membuat saya mau bilang saya merasa pusing sedikit menangani mereka Bu Ima. Jadi seperti itu Bu Ima. Oke baik Pak Okto, tadi Pak Okto katakan bahwa ada beberapa siswa yang kurang bersemangat, tidak mengerjakan tugas, yang membuat Pak Okto sedikit pusing. Apakah Pak Okto sudah menelusuri penyebab dari anak-anak ini, Pak? Iya Bu, saya sudah Bu ya, sudah menelusuri dan saya sudah memanggil mereka dan menanyakan penyebab mengapa mereka tidak suka dengan pelajaran saya Bu Ima. Oke baik, dari pengamatan Pak Okto, mengapa mereka tidak begitu suka dengan pelajarannya Pak Okto? Iya Bu Ima. Jadi begini Bu Ima, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada mereka, ternyata anak tersebut tidak suka dengan pelajaran saya di siang hari dan mereka tidak senang atau tidak suka itu karena saya menjelaskannya mau dibilang monoton Bu. Metode yang saya gunakan itu menurut mereka itu tidak sesuai dan saya juga tidak menyiapkan media pembelajaran. Itulah yang membuat mereka tidak suka dalam menerima tidak mengerjakan Bu Ima. Jadi berdasarkan pengamatannya itu saya mengatakan atau saya paling tidak saya harus menyiapkan pembelajaran yang sesuai Bu dan metodenya Bu. Oke Pak Okto, nah kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Pak Okto harapkan dari anak-anak ini?
Ya, jadi saya mengharapkan anak-anak atau murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti anak-anak yang lain, ya Bu Ima. Oke, Pak Okto, kalau begitu eh, apa yang bisa Pak Okto lakukan untuk meningkatkan motivasi murid-murid ini? Iya Bu Ima. Jadi berdasarkan pengamatan saya, ternyata ya saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga anak tidak bersemangat mengikuti pembelajaran yang saya terapkan, sehingga anak tidak bersemangat mengikuti pembelajaran saya. Jadi, Bu Ima, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan Bu Ima, dan memperbanyak seperti yang tadi sampaikan bahwa harus memperbanyak ice breakingnya dan memilih media pembelajaran yang sesuai dan menarik agar minat siswa untuk belajarnya lebih meningkat Bu Ima. Jadi saya pikir seperti itu Bu Ima. Oke, baiklah Pak Okto. Apakah ada metode yang sudah berhasil Pak Okto lakukan? Sudah ada Bu. Metode yang pernah saya lakukan yaitu saya menyediakan pembelajaran seperti lembar kerja peserta didik yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan murid-murid yang sudah mahir, tingkat kesulitannya pun sangat tinggi. Begitupun siswa yang kurang, itu tingkat kesulitannya agak rendah. Jadi saya juga menyiapkan sumber belajar yang bervariasi seperti teks bacaan, terus video pembelajaran, dan diselingi dengan ya yang namanya ice breaking, Bu. Sehingga paling tidak bisa menarik perhatian mereka dan membuat minat mereka bisa bertambah untuk belajarnya, Bu. Jadi seperti itu. Itu yang saya harapkan, Bu. Luar biasa Pak Okto. Jika kita rating dari 1 sampai 10, menurut Pak Okto sudah berapa tingkat keberhasilan metode yang digunakan untuk menarik motivasi murid-murid? Baik Bu Ima ya, kalau menurut saya, kalau saya memberikan rating atau nilai angkanya itu ya berkisar 8 sampai dengan 9 ya Bu Ima. Oke Pak Okto, selanjutnya rencana apa yang Pak Okto akan lakukan dan bagaimana rencananya, langkah-langkahnya? Iya Bu Ima. Jadi yang akan saya lakukan itu adalah saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang menarik serta mengupdate informasi yang terkait dengan cara mengajar yang sesuai dengan kebutuhan murid agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik dari segi murid maupun sebagai kita guru ya atau sebagai pendidik Bu Ima. Dan saya pikir seperti itu Ibu Ima. Baik Pak Okto, siapa saja yang bisa membantu Pak Okto dalam menyusun maupun melaksanakan rencana ini? Ya Bu Ima. Jadi kalau menurut saya yang bantu menyusun rencana itu ya pertama pasti kepala sekolah, yang kedua itu rekan-rekan sejawat atau teman-teman Bapak Ibu guru, dan yang ketiga ya orang tua wali siswa. Itu menurut saya Bu Ima. Oke Pak Okto, kira-kira berapa lama Pak waktu yang dibutuhkan Pak untuk melakukan semua ini? Iya Bu Ima, sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama.
Ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja pencapaiannya yang akan membutuhkan waktu yang lama karena itu membutuhkan sebuah proses. Jadi saya pikir seperti itu, Bu Ima. Betul sekali, Pak Okto. Eh, Kapan Pak Okto bisa mulai melaksanakan rencana ini, Pak? Kayaknya Bu Ima harus secepatnya akan saya terapkan agar peserta didik atau murid itu bisa mendapatkan belajar sehingga pembelajaran terlaksana sesuai dengan keinginan murid maupun saya sendiri sebagai guru atau pendidik, Bu Ima. Jadi seperti itu, Bu Ima. Oke, baik Pak Okto. Kemudian komitmen seperti apa yang Pak Okto lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan lancar? Iya, Bu Ima. Saya akan konsisten ya, secara terus-menerus dengan belajar mengupdate segala informasi, bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan teman-teman guru yang ada di dalam sekolah maupun di luar atau teman-teman yang di sekolahnya lain, Bu Ima. Nah, itu tentunya untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik dan paling tidak membuka pikiran saya sehingga apa yang akan saya terapkan atau saya sampaikan kepada peserta didik mereka tentunya bisa lebih memahami dengan baik. Itulah yang akan saya lakukan. Terus metode yang sesuai dengan metode yang sesuai dan paling tidak kehadiran saya itu bisa selalu dirindukan oleh peserta didik. Itu yang saya merasa seperti itu, Bu Ima. Oke, baik Pak Okto. Adakah dukungan dari pihak lain yang Pak Okto perlukan? Iya, Bu Ima, di sekolah dukungan secara prasarana dan moral ya, saya dapatkan baik dari kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat ya, Bu Ima. Jadi mau seperti yang tadi saya sampaikan, paling tidak saya tetap konsisten dalam menyiapkan media yang sederhana untuk proses pembelajarannya, Bu Ima. Jadi saya pikir seperti itu, Bu Ima. Baiklah Pak Okto, semoga rencana Pak Okto berjalan dengan lancar. Ya, puji Tuhan ya Bu Ima. Saya merasa bersyukur dan berterima kasih ketika bisa bertemu dengan Ibu Ima sehingga persoalan yang saya hadapi ini bisa diatasi dan atau diselesaikan. Paling tidak dengan percakapan kita siang atau sore hari ini bisa menemukan hasil atau solusinya, Bu Ima. Jadi terima kasih banyak ya Bu Ima. Syukurlah kalau begitu Pak Okto. Apakah ada yang Pak Okto mau sampaikan lagi? Ya Bu Ima, saya rasa sudah cukup ya Bu Ima. Sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih karena Ibu Ima sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi atau solusi dalam permasalahan ini. Jadi sekali lagi Bu Ima, saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih ya Bu Ima. Saya senang sekali mendengar cerita dari Pak Okto. Sama-sama Pak Okto, semoga kita terus berbagi dan bisa menyelesaikan masalah-masalah kita nanti. Sampai jumpa Pak Okto, selamat sore. Ya Bu Ima, terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa. Oke, selamat sore Pak.